Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberi kecerdasan dan ilmu serta mengamalkan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tinggilah kecerdasanku. Amin. Pada kesempatan ini kita belajar pendidikan agama Islam kelas 6. Pada pembelajaran ini ada tema yang kita pelajari, tujuan pembelajaran, imtak pembelajaran, materi dan penutup. Adapun tema dari pembelajaran hari ini yaitu sholat dalam berbagai keadaan. Ada sholat fardu, sholat jamaah dan qasar, sholat dalam berbagai keadaan. Tujuan pembelajaran, imtak pembelajaran, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu dapat memperagakan tata cara sholat fardu, juga dapat memperagakan tata cara sholat jamaah dan qasar, dapat memperagakan tata cara sholat di dalam kendaraan, dapat memperagakan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Adapun imtak pembelajaran pada kesempatan ini yaitu di surah An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Artinya apabila kamu berjalan di muka bumi maka tidak ada halangan bagimu untuk mengqasar salat. Selanjutnya materi kita pelajari pada kesempatan ini, mari kita sama-sama konsentrasi dan memperhatikan sehingga hari ini ilmu kita bertambah dan kita bisa mengamalkan. Ada 3, yang bagian A sholat fardu, bagian B sholat jamaah dan qasar, bagian C sholat berbagai keadaan. Sebelum Bapak Guru menjelaskan, Bapak memberikan pengantar. Dalam keadaan tertentu Allah Subhanahu wa taala memberikan ruksa. Apa itu ruksa? Ruksa adalah keringanan di dalam melaksanakan kewajiban tertentu seperti tayamum, sholat qasar, sholat jamak, sholat sambil duduk atau berbaring dan sebagainya. Di bagian A sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bahkan anak-anak sejak usia 7 tahun sudah harus diajarkan dan dididik dan disuruh melaksanakan sholat. Bagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, serulah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Setiap orang Islam diwajibkan melaksanakan sholat dalam keadaan bagaimanapun kecuali ada unsur yang membolehkan untuk tidak melaksanakan sholat, seperti bagi perempuan yang halangan haid dan nifas. Dalam keadaan senang atau susah, bahagia atau kecewa, suka ataupun duka, bahkan dalam keadaan sakit pun kita tidak boleh meninggalkan sholat, apalagi dengan sengaja. Dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan, bahkan mengingatkan dalam sebuah hadis, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharo. Artinya barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah menjadi kafir dengan terang-terangan, hadis riwayat Muslim. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun.
Bagian B, sholat jamak dan qasar. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu, yaitu mengerjakan sholat zuhur dan asar, atau dikerjakan pada waktu zuhur atau asar. Mengerjakan sholat maghrib dan isya, dikerjakan waktu maghrib atau isya. Sholat jamak terbagi dua. Yang pertama, sholat jamak takdim. Takdim artinya mengedepankan atau mendahului. Jadi sholat jamak takdim adalah menggabungkan dua waktu sholat fardu, dikerjakan pada waktu sholat yang pertama dari kedua tersebut. Contohnya, mengerjakan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur dengan mendahulukan sholat zuhur. Atau mengerjakan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib dengan mendahului sholat maghrib. Bagian B, sholat jamak takhir. Takhir artinya menunda atau mengakhiri. Sholat jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu dikerjakan pada waktu sholat yang akhir atau pada waktu sholat yang kedua dari kedua sholat tersebut. Contohnya, mengerjakan sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar dengan mendahulukan sholat asar atau zuhur. Atau mengerjakan sholat maghrib dan isya dikerjakan waktu isya dengan mendahulukan sholat isya atau maghrib. Tergantung kondisi dan situasi apakah kita dahulukan maghrib atau isya. Nah, setelah kita mengetahui sholat jamaah, sekarang kita mengetahui tentang sholat qasar. Dalam keadaan tertentu seperti dalam perjalanan jauh, kita diperbolehkan untuk mengqasar sholat atau menjamahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu berjalan di muka bumi ini, maka tidak ada halangan bagimu untuk mengqasar sholat. Dalil ini membolehkan kita mengqasar sholat dan sekaligus Allah memberikan bonus ketika kita melakukan perjalanan jauh untuk mengqasar sholat kita atau kita menjamaknya. Sholat qasar adalah meringkas bilangan rakaat sholat fardu yang 4 menjadi 2, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqasar. Contohnya mengerjakan sholat zuhur, asar, dan isya 2 rakaat. Semua kaifiatnya atau tata caranya sama seperti mengerjakan 2 rakaat sholat subuh, hanya niatnya yang berbeda. Syarat diperbolehkan sholat qasar ada 4. Yang pertama, dalam perjalanan jauh sekurang-kurangnya 89 km berdasarkan buku pendidikan agama Islam kelas 6. Yang kedua, perjalanan bukan untuk maksiat. Yang ketiga, sholat yang dapat diqasar adalah ada 3, yaitu zuhur, asar, dan isya. Berniat mengqasar sholat. Inilah syarat diperbolehkan mengqasar sholat. Di bagian C, sholat berbagai keadaan. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sholat fardu tidak boleh ditinggalkan sama sekali walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga. Dalam keadaan tertentu kita boleh melaksanakan sholat fardu itu semampu kita sesuai keadaan kita pada waktu itu. Misalnya boleh melaksanakan sholat sambil duduk, berbaring, dan sebagainya. Tetapi kita tetap harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar dan menutup aurat. Nah, marilah kita membahas satu persatu. Sholat dalam kendaraan. Nah, ketika kita dalam kendaraan, maka kita diperbolehkan melaksanakan sholat dalam kendaraan tersebut. Ketika kita di pesawat atau di kapal laut, nah, kita bisa melaksanakan sholat sambil duduk. Boleh dengan qasar dan dijama. Dengan syarat suci dari hadas, masuk waktu sholat, dan menutup aurat. Wudunya dapat dilakukan sedapat dengan cara memungkinkan dengan mengusap air suci pada semua anggota wudu, dan jika tidak mungkin berwudu maka diganti dengan tayamum dengan menggunakan debu yang menempel pada dinding kendaraan. Menghadap boleh kemana saja, yang penting niat dan hatinya kita harus yakin menghadap kiblat, karena semua arah adalah milik Allah. Dalam keadaan di pesawat ataupun di kapal laut ataupun di kendaraan,
Ketika kita tidak menghadap kiblat, maka sholat kita sah. Sebagaimana dalil yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Surah Al-Baqarah ayat 115. Inilah dalil membolehkan kita sholat tidak menghadap kiblat dalam keadaan tertentu. Ketika di pesawat, di kapal laut, atau di kendaraan, atau kita di tempat yang tidak mengetahui arah kiblat yang sebenarnya. Nah, yang kedua, sholat bagi orang yang sakit. Ada 3 cara mengerjakan sambil duduk. Boleh juga cara mengerjakan sambil berbaring. Boleh juga mengerjakan salat dengan cara lain. Jika tidak mampu mengerjakan salat dengan cara duduk atau berbaring, maka kita boleh mengerjakan dengan cara seluruh anggota badan dihadapkan ke kiblat, rukuk dan sujudnya cukup dengan menggerakkan kepala saja. Yang keempat, cara mengerjakan salat dengan isyarat. Apabila kita tidak mampu mengerjakan salat semua cara tersebut, maka boleh mengerjakan dengan isyarat kepala atau mata. Selama akal kita masih ingat dan sadar bahwa sholat sama sekali tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Oke, penutup, jazakumullah khair atas perhatiannya insyaallah. Semoga anak-anakku sekalian dan yang menyaksikan semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah nasihat. Jika kamu merasa hidupmu tidak baik, maka ketahuilah sesungguhnya salatmu tidak baik. Jadi nasihat ini mengingatkan untuk kita memperbaiki salat kita harus tepat waktu, harus khusyuk dan tumakninah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik. Karena salat itu sangat penting. As-salatu miftahul jannah, salat itu pintunya surga. As-salatu miftahul khair, salat itu adalah pintunya kebaikan. Insyaallah semoga kita semuanya dimudahkan untuk salat kepada Allah. Demikianlah materi ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.